untuk hari ini kita akan membahas tentang Asus Wireless. Perkenalkan, nama saya Agustian Purnama selaku Product Manager untuk Asus Wireless. Oke, highlight untuk produk Asus Wireless itu adalah kita akan belajar mengenai dasar-dasar wireless networking. Lalu, kenapa sih mesti Asus Wireless? Cara jualnya, serta produk-produk apa yang lebih laris atau main produk dari Asus Wireless ini sendiri, dan komunitas call center. Oke, kita mulai dari teknologi dasar wireless networking. Nah, perangkat wireless umumnya terbagi dari beberapa jenis, yaitu DSL router, wireless router, access point, range extender. Beda-bedanya apa? Modem Telkom Speedy yang di rumah itu DSL router. Sedangkan untuk koneksi lain, contohnya First Media, Biznet, itu menggunakan wireless router karena koneksinya RJ45, colokan seperti di PC kita. Sedangkan DSL router itu menggunakan RJ11. RJ11 itu kabel telepon. DSL router ada yang plus access point atau wirelessnya, ada yang hanya kabel. Tapi umumnya sekarang yang diberikan oleh Telkom Speedy sudah ada Wi-Fi-nya juga. Lalu wireless router yang biasa, ini main produk kita, yaitu router plus wireless access point. Jadi untuk sharing internet dari koneksi RJ45 atau satu koneksi dari ISP, Internet Service Provider, dalam hal ini misalkan Speedy bisa, First Media bisa, ataupun provider-provider lain, di sharing secara wireless. Nah, untuk access point sendiri itu sebenarnya simple. Jadi kalau kita ada switch atau switch Ethernet, jadi kita buat sharing via kabel, access point sendiri sebenarnya untuk sharing data via Wi-Fi, tapi hanya terhubung semua, tidak ada manajemen data atau routernya. Untuk yang terakhir, range extender itu penguat sinyal Wi-Fi. Contoh, jika kita misalkan di lantai 2 sinyal Wi-Fi tidak begitu kuat, kita pasang di lantai 2 range extender atau repeater, maka sinyal kita akan lebih kuat. Oke, ini beberapa bentuknya. Untuk DSL modem, kalau kamu perhatikan di sini ada namanya ADSL yang ditandakan dengan warna biru umumnya ini. Lalu ini port LAN-nya. Untuk wireless router, kalau kalian lihat di sini berbeda. Port LAN-nya ini RJ45, ini sama dengan port LAN, tapi terpisah 1 dan 4. Oke. Nah, untuk access point, bentuknya bisa berbagai macam, salah satunya seperti ini. Lalu ini range extender kita. Oke, sebelum masuk lebih jauh, saya akan informasikan tentang frekuensi. Jadi, frekuensi, semakin tinggi frekuensi, dia akan memantul jika menemui benda padat. Sedangkan frekuensi yang rendah akan menembus. Nah, kenapa saya membahas tentang frekuensi tinggi dan frekuensi rendah? Kalau kalian tahu, kalian dengar radio, misalkan Gen FM atau Jack FM, itu kan 101 MHz. Nah, handphone kita menggunakan frekuensi 1900, 2100 MHz. Makin tinggi kan? Nah, semakin rendah frekuensi, jangkauannya semakin luas. Semakin tinggi frekuensi, jangkauannya semakin terbatas. Tapi semakin rendah, dia bisa menembus benda padat. Jadi kalau kita di ruangan, sinyal handphone masih dapat. Tapi kalau tertutup, belum tentu sinyal Wi-Fi dapat. Sinyal handphone nggak dapat, radio masih dapat. Oke, nah ini gambarannya frekuensinya. Kalau kalian lihat, FM radio ini di frekuensi rendah. Lalu TV, handphone, nah Wi-Fi. Nah, kalau kalian lihat, Wi-Fi ini berada di range 2,4 GHz dan 5 GHz. Ada dua frekuensi. Nah, ini sama dengan frekuensi Bluetooth 2,4 GHz atau frekuensi telepon rumah yang wireless. Nah, itu sama karena frekuensi 2,4 GHz itu frekuensi yang bebas digunakan oleh semua orang dan perangkat. Oke, jadi makin ke kiri, contohnya radio, itu makin jauh jangkauannya. Mobile phone, TV, nah makin ke kanan ini jangkauannya makin pendek. Oke, nah masalahnya apa? 2,4 karena perangkat frekuensi yang bebas digunakan, banyak perangkat yang beroperasi di channel tersebut. Nah, sedangkan di 2,4 hanya ada 3 channel yang tidak overlap. Nah, contoh kalau kita searching sinyal, akan muncul banyak frekuensi. Nah, ini yang mempengaruhi
kadang WiFi kita udah connect tapi nggak bisa ngapa-ngapain, misalkan nggak bisa kirim data, nggak bisa internet, karena terlalu banyak intervensi atau gangguan. Contoh misalkan kita Bluetooth pun 2,4, microphone 2,4, telepon rumah 2,4, walkie-talkie 2,4, remote control 2,4. Semuanya itu berjalan di frekuensi 2,4 yang saling mengganggu satu dengan yang lain. Karena itu terkadang frekuensi 2,4 tidak maksimal. Nah, ini frekuensi yang berikutnya itu 5 GHz. Kerugiannya adalah jangkauannya nggak jauh, nggak seluas 2,4 yang tadi saya bilang. Makin tinggi frekuensi, jangkauannya makin kecil. Tapi bedanya, intervensi atau gangguan lebih jarang karena channelnya lebih banyak. Kalau tadi 2,4 hanya bisa 3 channel, yang ini banyak. Contoh di US 21 channel, Eropa 19, Jepang 23, Cina 16. Jadi semuanya non-overlapping. Nah, untuk itulah Asus Wireless beberapa produknya ada yang mempunyai dual band WiFi produk. Contoh kalau kalian lihat adanya dual band itu berarti ada dua frekuensi 2,4 dan 5 GB. Masing-masing ini punya nama SSID atau nama WiFi sendiri. Contoh 2,4 saya berikan nama Agustian, 5 GHz saya berikan nama Purnama. Jadi saya punya dua SSID. Nah, kegunaannya buat apa? Karena 5 GHz lebih tidak overlapping antara channelnya, tidak ada overlapping, dia bisa digunakan untuk data yang lebih besar. Jadi untuk streaming konten high definition. Contohnya buat nonton film, video, musik, online gaming. Untuk 2,4 biasanya kita untuk menggunakan untuk web aja, email, file download yang tidak terlalu membutuhkan data yang besar. Untuk HD streaming, kalau tidak kita pakai 2,4, kita akan bisa streaming file high definition. Untuk itulah digunakan 5 GHz. Nah, itulah penggunaan dual band itu. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, kita akan masuk ke antena. Antena intinya perangkat pasif. Apa maksudnya? Dia tidak meningkatkan output power. Jadi, kalau kita punya antena wireless, dia tuh nggak meningkatkan powernya. Jadi, makin kita taruh antena makin gede, itu nggak mempengaruhi output power. Tapi, antena mengubah bentuk sinyal. Contoh, tanpa antena, perangkat wireless kita tuh bulat. Jangkauannya bulat. Dengan kita berikan 2 dBi, dia akan agak sedikit pipih. 5 dBi lebih pipih. Kalau kalian lihat, karena dia tidak meningkatkan power tapi merubah bentuk sinyal, jangkauan yang tadinya misalkan berapa meter persegi, dengan antena 2 dBi lebih luas. 5 dBi makin luas karena makin lebar. 9 lebih luas lagi. Itu kenapa antena 9 dBi jangkauannya lebih luas, karena dia merubah bentuk sinyalnya makin luas, bukan dirubah output powernya. Itu berbeda. Oke, ada lagi teknologi namanya multiple in, multiple out. Jadi setiap perangkat wireless ada namanya transmit dan receive. Jadi satu perangkat wireless yang high end misalkan di sini ada 3 transmit, 3 receive. Transmitter dan receivernya masing-masing punya 3 transmit, 3 receive. Maksudnya gimana? Saat kita mengirimkan data, itu akan dikirimkan 3 data ke tujuan. Dan di tempat tujuan pun ada 3 penerima. Jadi daripada hanya satu penerima atau satu pengirim, kita pakai 3. Jadi data yang didapat akan lebih maksimal. Jadi nggak ada data yang hilang. Karena wireless kan sifatnya udara. Jadi berjalan di udara, makin banyak wirelessnya, makin banyak penerimanya, makin bagus. Makin banyak pengirimnya, makin bagus. Nah, jadi kalau di spesifikasi wireless ada misalkan 2 transmit, 2 receive, ya berarti dia bisa mengirimkan 2 transmit atau 2 pengirim dan 2 penerima. Nggak banyak. Yang high-end misalnya ada 3. Bahkan nanti ada yang 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi umumnya sih 2 atau 1. Oke. Nah, makin banyak antena, ya range-nya makin banyak. Range-nya makin jauh. Yang tadi kan antena kan satu begini bentuknya beda-beda, ya jangkauannya makin luas. Lalu, kenapa harus Asus Wireless? Di Singapura, Asus Wireless itu menguasai market share 32%. Ini menandakan bahwa brand wireless kita atau brand Asus Wireless ini sangat bagus karena di negara yang udah maju teknologinya, penggunaannya mereka memilih Asus dibandingkan apa contohnya di sini yang kita bilang TP-Link. TP-Link memang di Indonesia sangat menguasai market. Harganya satu murah. Indonesia selalu mau cari yang penting harga murah dulu. Untuk masalah kualitas belum tentu. Nah, untuk
orang yang udah ngerti produk, mereka akan milih Asus karena secara kualitas ya lebih bagus. Oke, kita juga udah banyak award yang udah diberikan oleh beberapa negara, sangat-sangat banyak. Contoh, di tahun 2012 kita ada 168 award. 2013 hampir 2 kalinya, 248. Nah, produk kita juga garansi 3 tahun tukar baru. Jadi bukan servis. Semua produk Asus Wireless melakukan garansi 3 tahun dan tukar baru, bukan servis. Jadi, nah apabila terjadi misalkan saat tahun kedua warantinya masih ada tapi produknya tidak ada, kita akan memberikan free upgrade ke tipe yang lebih tinggi atau setara. Asus Wireless menggunakan chipset dari produsen chip ternama Broadcom. Keuntungannya, ya Broadcom udah digunakan oleh brand-brand ternama. Contoh di sini Apple, Huawei, Cisco, ZTE, Amazon. Nah, jadi memastikan dengan chipset yang terbaik untuk dilengkapi dengan teknologi terkini yang performanya lebih baik. Fitur-fitur lain yang tidak ada atau fitur unggulan kita di wireless lain belum ada yaitu download master. Cocok buat yang suka download. Daripada kita nyalakan laptop kita atau PC kita yang dimana sayang, nah masa laptop jutaan buat download doang atau PC jutaan buat download doang yang pakai bandwidth-nya besar atau listriknya besar, kita pakai Asus Wireless bisa download langsung ke hard disk. Ada lagi fitur AI protection dari Trend Micro. Nah, ini kita bisa blokir konten. Jadi di luar konten-konten yang diblokir oleh Indonesia, ISP Indonesia, kita juga bisa blokir tambahan. Misalkan saya nggak mau nih keluarga saya akses web-web tertentu. Nah, atau begitu PC kita terkena virus, akan diblok juga atau diberikan informasi oleh AI protection ini dari Trend Micro. Oke, kita juga ada pengguna kantor misalkan mau akses jaringan dari luar, kita built-in OpenVPN. Jadi saya misalkan di luar kantor, saya lagi di rumah, saya mau akses jaringan internal, saya bisa pakai OpenVPN, saya bisa connect ke wireless kantor secara VPN dari virtual private network. Nah, saya bisa buat browsing file-file yang ada di kantor. Lalu ada lagi namanya Free Dynamic DNS. Jadi contoh, saya misalkan akses perangkat saya dari luar, saya mau akses ke rumah buat CCTV. Kalau pakai IP Telkom Speedy yang murah, biasanya tuh IP-nya dynamic, jadi IP-nya tuh berubah-ubah terus, nggak private punya kita sendiri. Jadi kita harus mengingat, oh hari ini IP-nya dikasih sama Telkom apa ya, baru kita bisa akses. Sedangkan dengan Free DNS kita nggak perlu tahu lagi IP-nya berapa, kita hanya akses namanya. Contoh agustian.asuscom.com. Nah, kita bisa akses langsung perangkat kita dari luar. Gimana sih cara jual Asus Wireless? Nah, kita ada brosur. Contohnya seperti ini, depan dan belakang. Jadi brosur ini bisa dilipat dan dibagikan ke user. Atau bisa dibuka dan ditempel. Jadi brosur bagian depan itu highlight produk dan fitur kita. Bagian belakang itu spesifikasi lengkap. Dan kita juga memberikan saran penggunaan. Contoh, untuk kamar kos harus pakai tipe yang mana, jumlah penggunanya berapa, untuk rumah 2 lantai yang mana, untuk kantor kecil, kantor menengah, kantor besar, jumlah pengguna, dan kita memberikan seri-seri atau saran-saran tipe yang bisa digunakan. Jadi ini akan memudahkan bagi kalian untuk menjual Asus Wireless. Nah, ini contohnya misalkan RTNA C87 dilengkapi berapa CPU nih? Oh, ada 3 CPU. Dia ada 5 GHz. Ada fitur contoh OpenVPN. Oh, ini RTN56U ini bisa 30.000 sesi dan seterusnya. Semua dijelaskan secara detail di list spesifikasi atau brosur yang kita berikan. Dari bentuk pun kelihatan. Misalnya RTN10U, oh ini satu antena, 12 ada 2 antena, 12 HP ada 2 antena, 14 HP 3 antena dan seterusnya. Lalu ada icon-icon fiturnya tadi, misalkan ada AI Cloud, ada download master, ada 3G sharing, printer sharing, OpenVPN, dan seterusnya. Nah, ini highlight fitur teknologi yang keuntungan kita, yaitu download master, yang ada di produk kita aja. Lalu ada juga yang tadi Free DNS, contoh nama wireless Anda .asuscom.com. Jadi saya akses misalnya agustian.asuscom.com, saya bisa akses perangkat saya dari luar. Oke. Nah, produk-produk apa aja sih yang ada di Asus Wireless ini? Yang paling laris
Nah, ini high power series kita. Jadi, kita yang pertama kali mengeluarkan high power series dengan antena 9 dBi dan mulai diikuti oleh vendor-vendor lain. Nah, ini yang paling laris kita RTN 12HP. Nah, bedanya apa sama RTN 14 UHP? Dari segi fisik, antena jelas lebih besar, lebih banyak RTN 14 UHP. Di luar itu, 14 UHP memiliki satu USB port yang bisa digunakan untuk printer sharing, modem sharing, hard disk sharing, ataupun 3G sharing. Lalu kita ada DSL series, DSLN 10, 12, dan 55. Nah, bedanya apa? Kalau dari fisik kelihatan kan, DSLN 10 satu antena, 12 dua antena, N55 tiga antena. Tentu makin ke kanan yang makin high end. Nah, untuk DSLN 12U C1 yang terbaru itu ada USB port, bisa untuk download manager. Nah, untuk DSLN 55 itu memiliki fitur dual band. Jadi selain ada USB port, dia dual band 2,4 dan 5 GHz. Nah, ini fitur terbaru kita atau perangkat wireless terbaru kita, RTAC87U. Punya 3 prosesor dalamnya, yang tadi ada AI protection dengan Thread Micro. Nanti ke depannya semua perangkat-perangkat kita akan dilengkapi dengan AI protection ini. Nah, ini perangkat AC87 ini saat ini paling cepat dengan kecepatan up to 1734 megabit per second atau sekitar hampir 1,7 gigabit lah. Sangat-sangat cepat. Nah, dia tadi yang tadi kan ada MIMO ini apa artinya multiple input, multiple output, ada 4x4 jadi ada 4 transmit, 4 receive. Oke, nah ini perangkat-perangkat yang dual band yang tadi ada frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Salah satu yang paling banyak terjual yaitu RTAC 68U dan 66U. Range extender kita juga ada dual band. Jadi kalau yang lain range extender hanya satu frekuensi, kita udah 2 frekuensi. Ada kemampuan juga yang RPN53 ini ada kemampuan musik streaming. Jadi kalau kita mau dengar lagu dari handphone kita keluar suaranya dari range extender, tinggal pasang connect ke range extender ini, pasang ke speaker di luar sini, kita akan bisa mendengar musik langsung. Oke, nah ini menandakan ini kelas-kelasnya ya. Contoh ini N, berarti kan router kelas N. RTN 56U. RTAC ini kelas router kelas AC. Nah, ini untuk maksimum kecepatannya. Contoh ini 600, 900 Mbps, 1750 dan ini 1900. Oke. Untuk komunitas dan call center sendiri, Asus Wireless sudah menyediakan call center yang ditempel di depan box yaitu 50128. Jadi kalau kita ada masalah dengan Asus Wireless kita bisa nanya-nanya di call center yang disediakan oleh Asus. Untuk komunitas, kita ada forum di Kaskus yang sudah cukup banyak penggunanya, yang banyak threadnya di sana yang nanya-nanya. Kalian bisa dapat informasi detail di sana. Oke, dan dari Asus juga menyediakan driver, dukungan perangkat, misalkan printer apa yang disupport, 3G apa, dan update firmware. Oke, ini forum Kaskus. Kita ada official thread yang udah cukup banyak threadnya. Nah, untuk keunggulan thread ini, jadi untuk AGP kita atau Asus Golden Partner, jadi setiap daerah yang punya Asus Golden Partner akan dipublish di web ini. Contoh di Kaskus ini, jadi di Bandung misalkan nih ada 2 nih AGP kita nih, Mega Broadband dan Sims Komputer. Di Sukabumi ada Arena Komputer. Jadi semua AGP yang terdaftar sebagai AGP Asus Wireless akan dipromosikan di web ini. Jadi misalkan kalau pengguna Asus Wireless habis baca web ini melihat, saya mau beli di Bandung di mana ya? Nah, dia bisa kontak ke AGP kita. Itulah salah satu privilege yang kita berikan untuk Asus Golden Partner kita. Oke, sekian penjelasan tentang Asus Wireless. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di nomor handphone berikut dan email berikut. Terima kasih.